ada di PT Indomaret. Berikut ini transaksinya. Dokumen pertama, yaitu voucher kas kecil dengan keterangan pembelian perlengkapan toko dari toko swalayan sejumlah Rp1.700.000 dengan nomor bukti VKK-01-12 pada tanggal 1 Desember 2020. Karena kita menggunakan kas kecil dengan sistem dana tidak tetap, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam petty cash. Pertama, kita masukkan date 1, kemudian dokumen number VKK-01-12. Selanjutnya, isi deskripsinya yaitu pembelian perlengkapan toko. Lalu, isi akun debitnya berupa office supplies dengan nomor akun 11600, total Rp1.700.000, dan akun kredit berupa petty cash dengan nominal Rp1.700.000. Dokumen kedua, yaitu bukti kas keluar dengan keterangan pelunasan atas pembelian kredit pada PT Kartika Jaya dengan termin 3/10 N/30 dengan nomor bukti 01-BKK-12-2020 pada 2 Desember 2020. Karena bukti kas keluar, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam cash payment journal. Pertama, kita masukkan date 2, lalu masukkan akun debitednya yaitu PT Kartika Jaya. Selanjutnya, masukkan dokumen number yaitu 01-BKK-12-2020. Kemudian karena pada transaksi kedua ini pengeluaran kasnya untuk pembayaran pelunasan hutang, maka akun debitnya adalah akun payable sebesar Rp295.350.000. Lalu kita mengkredit akun cash in bank sebesar Rp286.489.500. Karena kita membayar sebelum 10 hari setelah transaksi, maka kita mendapatkan potongan pembelian sebesar 3% dari jumlah hutang. Jadi kita masukkan akun potongan pembelian di kredit pada kolom order dengan akun number 51200, akun name purchase discount, dan amount sebesar Rp860.500. Selanjutnya dokumen ketiga, yaitu faktur penjualan kepada toko Sumber Rezeki dengan nomor bukti 80-IND-12-2020 pada tanggal 4 Desember 2020. Karena faktur penjualan, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam sales journal. Pertama, kita masukkan date 4, lalu masukkan dokumen number yaitu 80-IND-12-2020. Selanjutnya masukkan nama customers yaitu toko Sumber Rezeki. Kemudian karena pada transaksi ketiga ini yaitu penjualan, maka akun debitnya adalah akun receivable sebesar Rp95.909.000 dan akun kreditnya adalah sales sebesar Rp80.190.000. Dilanjutkan dengan akun VAT out sebesar Rp8.719.000.
yang didapat dari PPN 10%. Untuk mengetahui cost of merchandise sold dan juga merchandise inventory, kita lihat di kartu persediaan. Pertama adalah barang dengan kode CS-U59 FSR, karena yang digunakan oleh perusahaan adalah metode FIFO untuk mencatat persediaan barang dagangnya, maka kita gunakan harga barang yang pertama masuk, yaitu 75.000, kemudian dikalikan dengan jumlah unit barang yang dijual, yaitu 400, hingga ditemukan hasil 30 juta. Selanjutnya barang yang kedua dengan kode JS-U53 FSR, sama seperti barang yang pertama, yaitu kita kalikan harga barang pertama, yaitu 44.500, dikali dengan jumlah barang yang dijual, yaitu 350, hingga ditemukan hasil 15.575.000. Selanjutnya barang yang ketiga, yaitu barang dengan kode JS-U47 FSR, kita kalikan dengan harga barang pertama, yaitu 50.000, dikali dengan jumlah barang yang dijual, yaitu 500, hingga ditemukan hasil 25 juta. Lalu kita jumlahkan total harga dari ketiga barang tersebut dan diperoleh harga pokok penjualan sebesar 70.575.000 untuk dimasukkan ke dalam akun cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Selanjutnya dokumen keempat, yaitu voucher kas kecil dengan keterangan pembelian konsumsi rapat order operating expense dari RM Ibu Siti sejumlah 500.000 dengan nomor bukti VKK-02/12 pada tanggal 5 Desember 2020. Karena kita menggunakan kas kecil dengan sistem dana tidak tetap, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam petty cash. Pertama kita masukkan date 5, kemudian dokumen number VKK-02/12, selanjutnya isi deskripsinya yaitu pembelian konsumsi rapat. Lalu isi akun debitnya berupa order operating expense dengan nomor akun 61500, total 500.000, dan akun kredit berupa petty cash dengan nominal 500.000. Dokumen kelima yaitu faktur penjualan kepada toko siap sedia dengan nomor bukti 81-IND-12/2020 pada tanggal 7 Desember 2020. Karena faktur penjualan, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam sales journal. Pertama kita masukkan D7, lalu masukkan dokumen number yaitu 81-IND-12/2020. Selanjutnya masukkan nama customers yaitu toko siap sedia. Kemudian karena pada transaksi kelima ini yaitu penjualan, maka akun debitnya adalah akun receivable sebesar 340.230.000 dan akun kreditnya adalah sales sebesar 309.300.000, dilanjutkan dengan akun FATOUT sebesar 30.930.000 yang didapat dari PPN 10%. Untuk mengetahui cost of merchandise sold dan juga merchandise inventory, kita lihat di kartu persediaan. Pertama adalah barang dengan kode JS-U59 FSR, karena yang digunakan oleh perusahaan adalah metode FIFO untuk mencatat persediaan barang dagangnya, maka kita gunakan harga barang yang pertama masuk, yaitu 75.000. Kemudian dikalikan dengan jumlah unit barang yang dijual, yaitu 1.600, hingga ditemukan hasil 120 juta. Selanjutnya, barang yang kedua dengan kode JS-U53 FSR, sama seperti barang yang pertama, yaitu kita kalikan harga barang pertama, yaitu 44.500, dikali dengan jumlah barang yang dijual, yaitu 2.000, hingga ditemukan hasil 89 juta.
Selanjutnya barang yang ketiga, yaitu barang dengan kode JS-U47FSR. Dikalikan harga barang pertama yaitu 50.000 dikali dengan jumlah barang yang dijual yaitu 900 hingga ditemukan hasil 45 juta. Lalu kita jumlahkan total harga dari ketiga barang tersebut dan diperoleh harga pokok penjualan sebesar 254 juta untuk dimasukkan ke dalam akun Cost of Merchandise Sold dan Merchandise Inventory. Dokumen keenam, yaitu nota kredit kepada toko siap sedia dengan nomor bukti NK-IND-01-12 atas faktur nomor 81-IND-12-2020 tanggal 8 Desember 2020. Karena nota kredit yang berarti adanya kejadian transaksi retur, yaitu retur penjualan, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam memorial jurnal. Pertama kita masukkan date 8, lalu dokumen number NK-IND-01-12. Karena retur penjualan, maka kita mendebit akun sales return and allowance dengan akun number 41300 dan nominal sebesar 1.985.000 yang didapat dari total harga barang yang diretur. Karena terjadi pengembalian barang, berarti pajaknya pun demikian, maka kita debitkan akun VAT-out dengan akun number 21200 dan nominal sebesar Rp198.500 yang didapat dari total harga barang yang direturn, lalu dikalikan dengan 10%. Karena terjadinya retur penjualan mengurangi total piutang, maka kita kreditkan account receivable dengan akun number 11300 dan nominal sebesar Rp2.183.500 yang didapat dari total harga barang yang diretur dan pajaknya. Selanjutnya dokumen ketujuh, yaitu bukti kas keluar dengan keterangan pelunasan atas pembelian kredit pada PT Saka Abadi pada tanggal 30 November 2020 dengan nomor bukti 02-BKK-12-2020 pada 9 Desember 2020. Karena bukti kas keluar, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam cash payment journal. Pertama kita masukkan date 9, lalu masukkan account debitnya yaitu PT Saka Abadi. Selanjutnya masukkan dokumen number yaitu 02-BKK-12-2020. Kemudian karena pada transaksi ketujuh ini pengeluaran kasnya untuk membayar pelunasan hutang, maka akun debitnya adalah account payable sebesar 312.100.000, lalu kita mengkredit akun cash in bank sebesar 312.100.000. Selanjutnya dokumen 8, yaitu bukti kas masuk dengan keterangan pelunasan atas penjualan kredit yang diterima dari toko Sumber Rezeki pada tanggal 20 November 2020 dengan nomor faktur 75-IND-11-2020 pada 10 Desember 2020. Karena bukti kas masuk, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam cash receipt journal. Pertama kita masukkan date 10, kemudian dokumen number yaitu 01-BKM-12-2020, lalu masukkan account debitnya yaitu toko Sumber Rezeki. Kemudian karena pada transaksi ke-8 ini pengeluaran kasnya untuk membayar pelunasan hutang, maka akun debitnya adalah cash in bank sebesar 467.300.000, lalu kita mengkredit account receivable sebesar 467.300.000. Selanjutnya dokumen 9, yaitu faktur pembelian dari PT Kartika Jaya
dengan nomor bukti F-KJ-11-11-20 pada tanggal 11 Desember 2020. Karena faktur pembelian, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam purchase journal. Pertama kita masukkan date 11, lalu masukkan dokumen number yaitu F-KJ-11-20. Selanjutnya, masukkan nama vendors yaitu PT Kartika Jaya. Kemudian karena pada transaksi ini yaitu pembelian, maka akun debitnya adalah merchandise inventory sebesar 33.300.000 yang diperoleh dari total harga barang yang dibeli dan VAT-in sebesar 3.330.000 yang diperoleh dari total harga barang dikalikan 10%. Lalu karena pembeliannya secara kredit, maka menambah utang. Oleh karena itu, kita mengkredit account payable sebesar 36.630.000 yang didapat dari total harga barang dan ditambah dengan total pajaknya. Selanjutnya dokumen ke-10, yaitu nota kontan kepada Kedai Makmur dengan nomor bukti 21-IND-12-2020 pada tanggal 13 Desember 2020. Karena nota kontan, berarti kita telah menjual barang secara tunai, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam cash receipt journal. Pertama kita masukkan D13, lalu masukkan dokumen number yaitu 21-IND-12-2020. Kemudian karena penjualan tunai, maka kita menerima kas. Jadi kita masukkan nominal cash in bank di debit sebesar 317.680.000 yang didapat dari total uang yang diterima saat transaksi. Lalu kita masukkan akun sales ke dalam akun kredit sebesar 288.800.000 yang didapat dari total harga barang yang dijual dan VAT out sebesar 28.880.000 yang didapat dari total harga barang dikalikan 10%. Kita juga perlu menghitung harga pokok penjualannya di kartu persediaan. Kita lihat di kartu persediaan. Pertama adalah barang dengan kode JS-U59FSR dengan harga 75.000, kemudian dikalikan dengan jumlah unit barang yang dijual yaitu 1.300, hingga ditemukan hasil 97.500.000. Selanjutnya barang yang kedua dengan kode JS-U53FSR dengan harga 44.500 dikali dengan jumlah unit barang yang dijual yaitu 2.000, hingga ditemukan hasil 89 juta. Selanjutnya barang yang ketiga yaitu barang dengan kode JS-U47FSR. Kita kalikan harga barang yaitu 50.000 dikali dengan jumlah unit barang yang dijual yaitu 1.000 hingga ditemukan hasil 50 juta. Kemudian kita jumlahkan total dari ketiga barang tersebut sehingga diperoleh sebesar 236.500.000. Dan untuk mencatat harga pokok penjualannya, kita masukkan ke dalam memorial journal. Kita masukkan date 13, dokumen number yaitu 21-IND-12-2020. Account name and description berupa cost of merchandise sold di sebelah debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Selanjutnya dokumen ke-11, yaitu voucher kas kecil dengan keterangan pembelian perlengkapan toko dari Toserba ASS sejumlah 1.200.000 dengan nomor bukti VKK-03-12 pada tanggal 14 Desember 2020. Karena kita menggunakan kas kecil dengan sistem dana tidak tetap, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam petty cash. Pertama kita masukkan date 14,
Kemudian dokumen number VKK strip 03 garis miring 12. Selanjutnya isi deskripsinya yaitu pembelian perlengkapan toko. Lalu isi akun debitnya berupa office supplies dengan nomor akun 11600. Total 1.200.000. Dan akun kredit berupa petty cash dengan nominal 1.200.000. Selanjutnya dokumen 12, yaitu bukti kas masuk dengan keterangan pelunasan atas penjualan kredit tanggal 23 November 2020 dengan nomor faktur 78-IND-11-2020 yang diterima dari toko siap sedia. Karena bukti kas masuk, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam cash receipt journal. Pertama kita masukkan date 15, lalu masukkan dokumen number 02 garis miring BKM garis miring 12 garis miring 2020. Lalu masukkan akun debitnya yaitu toko siap sedia. Kemudian karena pada transaksi ke-12 ini pengeluaran kasnya untuk membayar pelunasan hutang, maka akun debitnya adalah cash in bank sebesar 678.200.000, lalu kita mengkredit account receivable sebesar 678.200.000. Selanjutnya dokumen ke-13, yaitu faktur penjualan kepada toko Sumber Rezeki dengan nomor bukti 82 garis miring F strip IND garis miring 12 garis miring 2020 pada tanggal 17 Desember 2020. Karena faktur penjualan, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam sales journal. Pertama kita masukkan date 17, lalu masukkan dokumen number yaitu 82 garis miring F strip IND garis miring 12 garis miring 2020. Selanjutnya masukkan nama customers yaitu toko Sumber Rezeki. Kemudian karena pada transaksi ke-13 ini yaitu penjualan, maka akun debitnya adalah akun receivable sebesar 217.893.500 rupiah dan akun kreditnya adalah sales sebesar 198.085.000. Dilanjutkan dengan akun FATOT sebesar 19.808.500 rupiah yang didapat dari PPN 10%. Untuk mengetahui cost of merchandise sold dan juga merchandise inventory, kita lihat di kartu persediaan. Pertama adalah barang dengan kode JS-U59FSR. Karena yang digunakan oleh perusahaan adalah metode FIFO untuk mencatat persediaan barang dagangnya, maka kita gunakan harga barang yang pertama masuk, yaitu 75.000, kemudian dikalikan dengan jumlah unit barang yang dijual, yaitu 20, hingga ditemukan hasil 1.500.000. Selanjutnya barang yang kedua, dengan kode JS-U53FSR, sama seperti barang yang pertama, yaitu kita kalikan harga barang pertama, yaitu 44.500 dikali dengan jumlah barang yang dijual, yaitu 1.750, hingga ditemukan hasil sebesar 77.875.000. Selanjutnya barang yang ketiga, yaitu barang dengan kode JS-U47FSR, kita kalikan harga barang pertama yaitu 50.000 dikali dengan jumlah barang yang dijual yaitu 1.211, hingga ditemukan hasil 60.550.000. Lalu kita jumlahkan total harga dari ketiga barang tersebut dan diperoleh harga pokok penjualan sebesar 159.925.000 untuk dimasukkan ke dalam akun cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Selanjutnya dokumen ke-14, yaitu bukti kas keluar dengan keterangan pelunasan atas pembelian kredit pada PT Angkasa Wira pada tanggal 21 November 2020 dengan nomor bukti 03 garis miring BKK garis miring 12 garis miring 2020 pada 18 Desember 2020.
Karena bukti kas keluar, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam Cash Payment Journal. Pertama kita masukkan date 18, lalu masukkan akun debitnya yaitu PT Angkasawira. Selanjutnya masukkan dokumen number yaitu 03 BKK 12 2020. Kemudian karena pada transaksi ke-14 ini pengeluaran kasnya untuk membayar pelunasan hutang, maka akun debitnya adalah account payable sebesar 253.100.000. Lalu kita mengkredit akun cash in bank sebesar 253.100.000. Selanjutnya dokumen 15, yaitu faktur pembelian dari PT Saka Abadi dengan nomor bukti F-SA-19-20 pada tanggal 19 Desember 2020. Karena faktur pembelian, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam Purchase Journal. Pertama kita masukkan date 19, lalu masukkan dokumen number yaitu F-SA-19-20. Selanjutnya masukkan nama vendors yaitu PT Saka Abadi. Kemudian karena pada transaksi ini yaitu pembelian, maka akun debitnya adalah merchandise inventory sebesar 340 juta yang diperoleh dari total harga barang yang dibeli, dan VAT-in sebesar 34 juta yang diperoleh dari total harga barang dikalikan 10%. Lalu karena pembeliannya secara kredit, maka menambah utang. Oleh karena itu, kita mengkreditkan account payable sebesar 374 juta yang didapat dari total harga barang dan ditambah dengan total pajaknya. Selanjutnya dokumen 16, yaitu bukti kas masuk dengan keterangan pelunasan atas penjualan kredit tanggal 30 November 2020 dengan nomor faktur 79-IND-11-2020 yang diterima dari kedai makmur. Karena bukti kas masuk, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam Cash Receipt Journal. Pertama kita masukkan D20 dengan dokumen number yaitu 03-BKM-12-2020. Lalu masukkan akun debitnya yaitu kedai makmur. Kemudian karena pada transaksi ke-16 ini pengeluaran kasnya untuk membayar pelunasan hutang, maka akun debitnya adalah cash in bank sebesar 435.250.000. Lalu kita mengkredit account receivable sebesar 435.250.000. Selanjutnya dokumen 17, yaitu bukti kas keluar dengan keterangan pelunasan atas pembelian kredit pada PT Kartika Jaya pada tanggal 11 Desember 2020 dengan termin 3/10/N/30. Dengan dokumen number 04-BKK-12-2020. Karena bukti kas keluar, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam Cash Payment Journal. Pertama kita masukkan date 21, lalu masukkan akun debitnya yaitu PT Kartika Jaya. Selanjutnya masukkan dokumen number yaitu 04-BKK-12-2020. Kemudian karena pada transaksi ke-17 ini pengeluaran kasnya untuk membayar pelunasan hutang, maka akun debitnya adalah account payable sebesar 36.630.000. Lalu kita mengkredit akun cash in bank sebesar 35.531.100 rupiah. Karena kita membayar sebelum 10 hari setelah transaksi, maka kita mendapat potongan pembelian sebesar 3% dari jumlah hutang. Jadi kita masukkan akun potongan pembelian di kredit pada kolom order dengan account number 51200, account name purchase discount dan amount sebesar Rp1.098.900. Selanjutnya dokumen ke-18, yaitu faktur penjualan kepada kedai makmur dengan nomor bukti 83-IND-12-2020 pada tanggal 22 Desember 2020.
Karena faktur penjualan, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam sales journal. Pertama, kita masukkan date 22, lalu masukkan dokumen number yaitu 83-IND-12-2020. Selanjutnya, masukkan nama customers yaitu Kedai Makmur. Kemudian karena pada transaksi ke-18 ini yaitu faktur penjualan, maka account debitnya adalah account receivable sebesar 238.282.000 dan account kreditnya adalah sales sebesar 216.620.000. Dilanjutkan dengan account VAT out sebesar 21.662.000 yang didapat dari PPN 10%. Untuk mengetahui cost of merchandise sold dan juga merchandise inventory, kita lihat di kartu persediaan. Pertama adalah barang dengan kode JS-59FSR. Karena yang digunakan oleh perusahaan adalah metode FIFO untuk mencatat persediaan barang dagangnya, maka kita gunakan harga barang yang pertama masuk, yaitu 70.000, kemudian dikalikan dengan jumlah unit barang yang dijual, yaitu 1.570, hingga ditemukan hasil sebesar 109.900.000. Selanjutnya barang yang kedua dengan kode JS-53FSR sama seperti barang yang pertama, yaitu kita kalikan harga barang pertama 44.500 dikali dengan jumlah barang yang dijual, yaitu 1.047, hingga ditemukan hasil sebesar Rp46.502.500, dan ada lagi barang dengan total 55.000 dikali dengan jumlah barang yang dijual yaitu 55, hingga ditemukan hasil sebesar Rp3.025.000. Selanjutnya barang yang ketiga yaitu barang dengan kode JS-47FSR. Kita kalikan harga barang pertama yaitu 50.000 dikali dengan jumlah barang yang dijual yaitu 400, hingga ditemukan hasil 20 juta. Lalu kita jumlahkan total harga dari ketiga barang tersebut dan diperoleh harga pokok penjualan sebesar Rp179.427.500 untuk dimasukkan ke dalam akun cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Selanjutnya dokumen ke-19 yaitu bukti kas masuk dengan keterangan pelunasan atas penjualan kredit tanggal 17 Desember 2020 dengan nomor faktur 82-F-IND-11-2020 yang diterima dari toko Sumber Rezeki. Karena bukti kas masuk, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam cash receipt journal. Pertama kita masukkan date 25 dan dokumen number yaitu 04-BKM-12-2020. Lalu account creditednya yaitu toko Sumber Rezeki. Kemudian karena pada transaksi ini pengeluaran kasnya untuk membayar pelunasan hutang, maka akun debitnya adalah cash in bank. Tapi karena kita membayar hutang sebelum 10 hari setelah tanggal faktur, maka kita mendapat diskon 4%, yaitu sebesar Rp8.715.740. Maka kita masukkan ke dalam sales diskon di kolom debit. Lalu kita mengkredit account receivable sebesar Rp217.893.500. Karena ada diskon, maka kita hanya membayar sebesar Rp209.177.760 yang didapat dari total hutang dikurangi diskon. Selanjutnya dokumen ke-20 yaitu faktur pembelian dari PT Angkasa Wira dengan nomor bukti F-AW /12 pada tanggal 27 Desember 2020. Karena faktur pembelian, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam purchase journal. Pertama kita masukkan date 27, lalu masukkan dokumen number yaitu F-AW-27-12. Selanjutnya masukkan nama vendors yaitu PT Angkasa Wira. Kemudian karena pada transaksi ini yaitu pembelian, maka account debitnya adalah merchandise inventory sebesar Rp275.500.000 yang diperoleh dari total harga barang yang dibeli, dan VAT-in sebesar Rp27.550.000 yang diperoleh dari total harga barang dikalikan 10%.
Lalu karena pembeliannya secara kredit, maka menambah utang. Oleh karena itu, kita mengkredit account payable sebesar Rp303.050.000 yang didapat dari total harga barang dan ditambah dengan total pajaknya. Selanjutnya dokumen ke-21 yaitu nota kontan kepada toko siap sedia dengan nomor bukti 22-KN-IND-12-2020 pada tanggal 28 Desember 2020. Karena nota kontan berarti kita telah menjual barang secara tunai, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam cash receipt journal. Pertama kita masukkan date 28, lalu masukkan dokumen number yaitu 22-KN-IND-12-2020. Kemudian karena penjualan tunai, maka kita menerima kas, jadi kita masukkan nominal cash in bank di debit sebesar Rp68.673.000 yang didapat dari total uang yang diterima saat transaksi. Lalu kita masukkan akun sales ke dalam akun kredit sebesar Rp62.430.000 yang didapat dari total harga barang yang dijual dan VAT out sebesar Rp6.243.000 yang didapat dari total harga barang dikalikan 10%. Kita juga perlu menghitung harga pokok penjualannya di kartu persediaan. Kita lihat di kartu persediaan. Pertama adalah barang dengan kode JS-U59FSR dengan harga Rp70.000 kemudian dikalikan dengan jumlah unit barang yang dijual, yaitu 430, hingga ditemukan hasil Rp30.100.000. Selanjutnya, barang yang kedua dengan kode JS-U53FSR dengan harga Rp55.000 dikalikan dengan jumlah unit barang yang dijual, yaitu 245, hingga ditemukan hasil Rp13.475.000. Selanjutnya, barang yang ketiga, yaitu barang dengan kode JS-U47FSR, kita kalikan harga barang, yaitu Rp60.000 dikali dengan jumlah unit barang yang dijual, yaitu 130, hingga ditemukan hasil Rp7.800.000. Kemudian kita jumlah dan total dari ketiga barang tersebut, sehingga diperoleh hasil, yaitu Rp51.375.000. Dan untuk mencatat harga pokok penjualannya, kita masukkan ke dalam memorial journal. Kita masukkan date 28, dokumen number yaitu 22-KN-IND-12-2020, account name and description berupa cost of merchandise sold di sebelah debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Selanjutnya dokumen ke-22 yaitu voucher kas kecil dengan keterangan untuk keperluan pemilik pribadi perusahaan dari Tuan Salim. Pemilik perusahaan sejumlah Rp1.500.000 dengan nomor bukti VKK-04-12 pada tanggal 30 Desember 2020. Karena kita menggunakan kas kecil dengan sistem dana tidak tetap, maka kita masukkan bukti transaksi tersebut ke dalam petty cash. Pertama kita masukkan date 30, kemudian dokumen number VKK-04-12. Selanjutnya isi deskripsinya yaitu untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan, lalu isi akun debitnya berupa Salim Drawing dengan nomor akun 31200 total Rp1.500.000 dan akun kredit berupa petty cash dengan nominal Rp1.500.000. Setelah mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal, maka selanjutnya adalah mempostingnya ke dalam buku besar atau general ledger. Yang pertama adalah cash in bank yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp734.200.850 yang berada di sebelah debit. Setelah transaksi saldo cash in bank berubah menjadi Rp2.023.261.010. Selanjutnya adalah petty cash yang memiliki saldo opening balance sebesar 25 juta yang berada di sebelah debit. Setelah transaksi saldo petty cash berubah menjadi 20.100.000. Selanjutnya adalah account receivable yang memiliki saldo opening balance sebesar 1.580.750.000 yang berada di sebelah debit. Setelah transaksi saldo account receivable berubah menjadi
Rp672.237.500. Selanjutnya adalah allowance of doubtful debt yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp79.650.500 yang berada di sebelah kredit. Selanjutnya adalah merchandise inventory yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp765.890.000 yang berada di sebelah debit. Setelah transaksi, saldo merchandise inventory berubah menjadi Rp464.500.000. Selanjutnya adalah office supplies yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp7.650.000 yang berada di sebelah debit. Setelah transaksi, saldo office supplies berubah menjadi Rp10.550.000. Selanjutnya adalah VAT-in yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp80.900 yang berada di sebelah debit. Setelah transaksi, saldo VAT-in berubah menjadi Rp151.880.900. Selanjutnya adalah prepaid income tax yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp105.400.000 yang berada di sebelah debit. Selanjutnya adalah land yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp570 yang berada di sebelah debit. Selanjutnya adalah building yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp775 yang berada di sebelah debit. Selanjutnya adalah accumulation depreciation building yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp140 yang berada di sebelah kredit. Selanjutnya adalah equipment yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp334.500.000 yang berada di sebelah debit. Selanjutnya adalah accumulation depreciation equipment yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp71.200.000 yang berada di sebelah kredit. Selanjutnya adalah account payable yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp860.550.000 yang berada di sebelah kredit. Setelah transaksi, saldo account payable berubah menjadi Rp667.050.000. Selanjutnya adalah VAT-out yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp98.700.000 yang berada di sebelah kredit. Setelah transaksi, saldo VAT-out berubah menjadi Rp214.744.000. Selanjutnya adalah income tax payable yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp6.500.000 yang berada di sebelah kredit. Selanjutnya adalah bank Danamon Loan yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp350 yang berada di sebelah kredit. Selanjutnya adalah Salim Capital yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp1.950.000 yang berada di sebelah kredit. Selanjutnya adalah Salim Drawing yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp150 yang berada di sebelah debit. Setelah transaksi, saldo Salim Drawing berubah menjadi Rp151.500.000. Selanjutnya adalah Sales yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp8.750.500.000 yang berada di sebelah kredit. Setelah transaksi, saldo sales berubah menjadi Rp9.912.925.000. Selanjutnya adalah sales diskon yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp165 yang berada di sebelah debit. Setelah transaksi, saldo sales diskon berubah menjadi Rp173.715.740. Selanjutnya adalah sales return and allowance yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp50 yang berada di sebelah debit. Setelah transaksi, saldo sales return and allowance berubah menjadi Rp51.985.000. Selanjutnya adalah cost of merchandise sold yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp6.635.800.000 yang berada di sebelah debit. Setelah transaksi, saldo cost of merchandise sold berubah menjadi Rp7.585.990.000. Selanjutnya adalah purchase diskon yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp87.542.100 yang berada di sebelah kredit. Setelah transaksi, saldo purchase diskon berubah menjadi Rp97.501.500. Selanjutnya adalah office supplies expense yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp21.500.700 yang berada di sebelah debit. Selanjutnya adalah depreciation expense yang memiliki saldo opening balance sebesar
104.650.000 yang berada di sebelah debit. Selanjutnya adalah wages and salaries yang memiliki saldo opening balance sebesar 260.500.000 yang berada di sebelah debit. Selanjutnya adalah other operating expense yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp27.560.350 yang berada di sebelah debit. Setelah transaksi, saldo other operating expense berubah menjadi Rp28.060.350. Selanjutnya adalah interest income yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp34.670.000 yang berada di sebelah kredit. Selanjutnya adalah interest expense yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp19.560.000 yang berada di sebelah debit. Selanjutnya adalah bank service charge yang memiliki saldo opening balance sebesar Rp9.150.000 yang berada di sebelah debit. Setelah memposting ke dalam buku besar atau general ledger, selanjutnya adalah menyusun neraca saldo atau trial balance.